Seneng banget, terima kasih banyak udah pada datang ya teman-teman semuanya. Aku tuh tadi nonton seneng banget, happy banget ngelihatnya, chemistry-nya dapat banget. Terus apa ya? Iya sih kayak nggak boleh dibocorin lah ya, nggak boleh banyak-banyak dibocorin. Pokoknya intinya aku di situ beda banget dari yang aku sehari-hari dan aku sangat enjoy banget nontonnya sampai nggak berasa Kak. Tahu-tahu loh, kok udah habis sih gitu, kayak pengen lagi dong kayak gitu. Seneng banget sih. Aku seneng ngeliat actingnya semuanya, benar-benar flow banget dan so sweet gitu. Thank you. Next question. Berkerudung kayaknya ada kesulitan nggak? Oh pakai kerudung? Ya enggak lah. Oh pakai kerudungnya itu yang tadi. Pantas nggak sih? Enggak lah, enggak kesulitan lah. Kan kalau misalnya pas lagi bulan puasa atau lagi ke pengajian pasti pakai gitu. Cuman penampilannya jadi beda ya. Beda, menurut kamu gimana? Bagus. Lanjut, waduh. Iya, doain aja lah ya. Oke, next. Buat apa tantangan terbesarnya kamu harus observasi berapa lama sih untuk menjadi seorang artis terus? Tantangan terbesar sebenarnya tantangan kalau berapa lamanya buat proses observasi itu pas lagi reading dan coaching sih itu kurang lebih sebulan 2 bulan lah. Tapi awal-awal ada apa namanya keberatan tersendiri, cuma waktu itu pada saat coaching dan reading diingatkan kembali bahwa yang aku pernah ini bukan Anies Baswedan yang kita tahu sekarang, tapi berbeda. Jadi itu yang bikin lebih tenang gitu. Ada touching langsung nggak sama Pak Aniesnya gitu? Bagaimana cara dia bicara, berjalan, ngomong segala macam? Touching langsung nggak? Kalau itu enggak. Kalau itu lebih ke waktu itu ditemani sama rekan Anies Baswedan waktu kuliah. Jadi dia yang mengarahkan, dia yang melihat waktu Anies Baswedan waktu masa kuliah seperti apa. Jadi dia yang memberitahu. Lagi? Udah buat Katy udah. Katy udah bertemu dengan ibu. Udah bertemu dengan aslinya Ibu Ferry mungkin. Ibu Ferry. Oh, aku sih belum pernah ketemu sama aslinya Bu Ferry. Itu tadi pertanyaannya apa? Iya langsung. Oh, oke. Kalau aku sih belum pernah ketemu langsung sama Bu Ferry Farhatinya. Sebenarnya aku sedikit perasaannya sih melihat aku di screen layar lebar seperti itu. Karena iya, karena maksudnya itu benar-benar sangat switch banget berbeda dari akunya yang asli. Kalau ini teman-teman saya sendiri bisa mengetahui saya seuget-uget apa, tiba-tiba di situ menjadi sangat kalem. Jadi dari tadi tuh nonton kayak aduh malu ya, tapi kayak ya udah mau gimana gitu. Dan ya semoga semuanya ngerasa kami semua berhasil untuk menjalankan tugas kami di film ini, dan semoga ya actingnya memuaskan buat kalian semua. Itu aja sih. Kesulitannya Mbak, kan 20 tahun yang lalu sebagai seorang ibu Farhati, apa yang kesulitannya Mbak? Kalau kesulitannya itu nggak banyak, karena aku kan memerankan Bu Ferry Farhati ketika dia masih muda. Jadi ya seperti tadi kalau ada yang nonton, ya aku cuma mengubah diri aku jadi kalem aja. Jadi kalem dan terus udah gitu. Kalau aku yang asli kan aku uget-ugetan banget, bener-bener aku yang kayak ceria dan segalanya. Tapi di situ kan aku nggak boleh terlalu ceria, aku harus kalem, aku harus ngomongnya sangat-sangat halus. Iya bener kan Mam? Iya sangat halus gitu loh. Jadi kayak tapi yang kayak bener-bener kelihatan cerdas gitu. Jadi itu sangat-sangat mengubah yang namanya diri aku ke jadi Bu Ferry Farhati ketika masih muda sih. Cuma ya itu yang aku tambah-tambahin adalah kayak ketika dia kayak kesal sama Anies, ketika dia mikirin Anies dan galau-galaunya dia sama Anies, itu aku tambahin karena itu adalah galau-galaunya anak muda kan seperti itu. Untuk sutradara Woni Mepet, bagaimana mengembalikan Jogja ke zaman 30 tahun yang lalu? Kembali ke Jogja.
pastinya ketika saya hunting lokasi ya, memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk memvisualkan film Senyum Manis ini di era sekarang karena semua sudah banyak berubah di kota Jogja. Tapi alhamdulillah saya dapat satu set yang betul-betul memang itu masih otentik. Kalau kita bicara tahun 90 itu masih dapat. Itu di Kota Gede Jogja. Dan saya memang cukup rumit juga untuk mendatangkan beberapa properti yang memang di zaman di tahun 90-an itu sesuai ya dengan cerita ini. Ya, kira-kira seperti itu Pak Yan. Terima kasih. Ini film Indonesia pertama yang syuting di Chicago. Iya, betul. Ya. Ya. Dan karena ini memang cerita ini memang harus ke sana karena apa? Karena ini kisah nyatanya Pak Anies ketika dia mendapatkan beasiswa, ya, ketika dia baru pasangan suami istri yang masih muda mendapat beasiswa, sehingga dia harus ke sana ke Chicago, dan di sana ya harapan saya sih di kota Chicago itu masih banyak yang harus kita bicarakan nantinya ya. Ya mudah-mudahan kalau memang film ini disukai oleh penonton, ya insya Allah kita lanjutkan film ini. Ya, terima kasih. Penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki. Ya, saya coba tambahinnya, ini sebelum bapak-bapak rekan semua yang menonton banyak sekali pertanyaannya seperti apa sih film. Nah, habis nonton ini semuanya sudah terjawab. Itulah perbedaan film percintaan zaman dulu Pak Anies Baswedan muda dengan percintaan zaman sekarang, sangat jauh berbeda. Sekalipun tidak ada sentuhan ini yang kita tonton kepada masyarakat. Terima kasih semuanya atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya selaku eksekutif produser, Rodi Mepet sebagai sutradara, dan rekan-rekan kami, kru yang lain juga mengucapkan terima kasih atas semua sponsor, media partner dan yang lainnya, termasuk juga artis-artis top kita ini. Mudah-mudahan umur panjang, sehat selalu. Amin. Insya Allah lanjutannya kita nanti kalau memang booming film ini, insya Allah kita akan bikin film lanjutannya. Nah, mudah-mudahan syutingnya benar-benar berapa lokasi di Amerika Serikat selama dia mendapat beasiswa. Sekian dan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.